Gustav bagaikan seekor serigala yang menerjang kawanan domba. Dia membantai tanpa ampun. Ledakan demi ledakan, jeritan demi jeritan. Suara-suara itu terdengar silih berganti. Bagi Gustav saat ini, semuanya bagaikan irama pertempuran yang paling merdu. Para murid istana Raja 100 Dewa memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Ada yang berada di alam elemen campuran, ada pula yang berada di alam dao gabungan. Namun di mata Gustav semuanya sama saja. Membunuh mereka semudah menyembelih ayam dan babi. Semakin bertarung, semakin besar semangat tempur Gustav. Jubahnya telah berubah menjadi merah darah. Namun darah yang menempel di tubuhnya bukan miliknya. Itu adalah darah musuh. Aura darah yang pekat membumbung tinggi ke langit. Pada saat itu Gustav tampak seperti dewa iblis agung yang turun ke dunia, membantai hingga langit dan bumi seakan terbalik. Para murid istana Raja 100 Dewa menderita tanpa henti. Mereka terus mundur selangkah demi selangkah. Bocah alam elemen campuran ini terlalu ganas, terlalu menakutkan. Tidak peduli apakah lawannya berada di alam elemen campuran atau alam dao gabungan, semuanya dibunuh hanya dengan satu tebasan pedang. Di kejauhan, wajah Yuan Kai semakin suram. Jika Gustav terus dibantai, dibiarkan membantai seperti ini, seluruh murid mereka akan habis terbunuh. Sebagian besar murid ini merupakan bibit-bibit unggul yang kelak akan menjadi tulang punggung sekte. Bahkan sebagai kekuatan puncak, mereka tidak sanggup menanggung kerugian sebesar ini. Ini bukan lagi pertempuran. Ini adalah pembantaian sepihak. Pada akhirnya Yuan Kai tidak punya pilihan selain mengeluarkan perintah, "Semua murid, mundur!" Awalnya dia mengira Gustav pasti telah membayar harga yang sangat besar untuk membunuh Cheng Du. Menurut perhitungannya, para murid yang ada sudah lebih dari cukup untuk menghabisi Gustav. Siapa sangka, bocah ini bukan hanya tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan formasi. Dia bahkan mampu membunuh musuh yang tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi darinya. Begitu mendengar perintah Yuan Kai, para murid istana Raja 100 Dewa seolah memperoleh pengampunan dari langit. Mereka langsung mundur bersama-sama. Jika Gustav terus membantai mereka seperti ini, mereka takut akan mengalami trauma seumur hidup. Mereka datang dengan cepat. Namun saat melarikan diri, mereka bahkan bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, seluruh murid telah bersembunyi di belakang Yuan Kai. Mata King Jian Xiansun semakin berbinar. Awalnya dia mengira setelah tertangkap dirinya pasti akan mati. Siapa sangka setelah melewati jalan buntu, harapan justru muncul kembali. Gustav ternyata telah tumbuh sampai pada tingkat yang begitu menakjubkan. Padahal baru beberapa hari berlalu. King Jian Xiansun menyadari bahwa tingkat kultivasi Gustav sebenarnya tidak mengalami peningkatan yang terlalu besar. Perubahan yang sesungguhnya berasal dari suatu kekuatan, sebuah kekuatan yang tampaknya abadi. Mungkinkah dalam beberapa hari terakhir Gustav kembali memperoleh suatu peluang besar? King Jian Xiansun semakin merasa bahwa menjalin hubungan baik dengan Istana Pedang 10.000 adalah keputusan paling tepat yang pernah mereka buat. Dia sudah dapat membayangkan bahwa selama Gustav tidak gugur sebelum waktunya, di masa depan dia pasti akan menjadi eksistensi tingkat penguasa di benua Lingwu. Bahkan mungkin akan menekan seluruh generasi zamannya. Memikirkan hal itu membuat napas King Jian Xiansun menjadi berat. Seorang ahli yang mampu menekan satu era. Sudah puluhan ribu tahun lamanya, sosok seperti itu tidak pernah muncul. Memang ada banyak penguasa besar di benua Lingwu. Namun siapa yang berani mengklaim mampu menekan seluruh generasi? Tidak ada seorang pun. Tetapi pada diri Gustav, King Jian Xiansun melihat harapan itu. Sekarang saja, di alam elemen campuran, dia sudah mampu membunuh ahli alam penciptaan. Jika suatu hari dia berhasil menembus alam Santo, siapa lagi yang dapat menjadi lawannya? Pada saat itu, seluruh ahli di benua Lingwu akan ditekan di bawah kakinya. Dan saat itulah era yang benar-benar
milik Gustav akan dimulai. Yuan Kai melangkah maju sendirian dan menatap Gustav dengan marah. Kau ingin menjadi musuh istana Raja 100 Dewa? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik akibatnya. Melihat Gustav tidak berbicara, dia melanjutkan. Kali ini, istana pedang 10.000 tidak mungkin selamat. Jika kau memilih menjadi musuh istana Raja 100 Dewa, berarti kau juga menjadi musuh 3 kekuatan puncak sekaligus. Bakatmu luar biasa. Bahkan bisa disebut monster jenius. Mengapa harus mengorbankan nyawamu demi istana pedang 10.000? Lebih baik bergabung dengan istana Raja 100 Dewa kami. Kami akan memberimu sumber daya terbaik. Bahkan bukan tidak mungkin kau menjadi pemimpin istana Raja 100 Dewa di masa depan. Selain itu, kau juga harus memahami satu hal. Alasan kami terlihat lebih lemah darimu sekarang hanyalah karena ditekan oleh formasi. Begitu keluar dari wilayah formasi ini, kau pasti mati. Dan yang lebih penting lagi, formasi ini tidak akan bertahan lama. Ketika para ahli alam bintang celah dan alam penyegelan gerbang dari istana Raja 100 Dewa datang, menurutmu, apakah kau masih memiliki kesempatan untuk melawan? Melihat bakat Gustav yang mengerikan, Yuan Kai benar-benar tergoda. Jika dia bisa menarik Gustav ke pihak mereka, maka meskipun beberapa orang mati, semuanya tetap layak. Ahli biasa mudah dicari, namun berapa banyak monster jenius seperti Gustav yang ada di seluruh benua Lingwu? Kata-kata Yuan Kai membuat hati King Jianxiansun ikut menegang. Bagaimana jika Gustav benar-benar memilih bergabung dengan istana Raja 100 Dewa? Apa yang harus dia lakukan? Melihat Gustav tetap diam, Yuan Kai tidak buru-buru. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar. Dia yakin Gustav akan membuat pilihan yang benar. Lagi pula, siapa yang tidak ingin bergabung dengan kekuatan puncak? Terlebih lagi jika mendapat perlakuan khusus dan dibina sebagai penerus utama. Setelah beberapa saat berlalu, tiba-tiba Gustav tertawa. Yuan Kai mengerutkan keningnya lalu berkata, "Ada apa? Kenapa kau tertawa? Jangan-jangan kau sudah memutuskan untuk bergabung dengan istana Raja 100 Dewa?" Yuan Kai mengira Gustav telah setuju. Bahkan di dalam hatinya, dia sudah mulai memikirkan bagaimana cara menjadikan Gustav sebagai murid pribadinya. Namun Gustav hanya tersenyum dingin dan berkata, "Aku menertawakanmu karena bermimpi di siang bolong. Kekuatan sampah seperti istana Raja 100 Dewa juga layak mengundangku bergabung? Bahkan jika kalian memohon dan memberikannya secara cuma-cuma, aku tetap merasa jijik." Sejak awal, Gustav sama sekali tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan istana Raja 100 Dewa. Dia hanya sedang mengulur waktu untuk memulihkan sebagian tenaganya. Nama besar istana Raja 100 Dewa tidak cukup untuk menakut-nakuti Gustav. Raut wajah Yuan Kai langsung berubah murka. Bukankah ini berarti Gustav sedang mempermainkannya? Bergabung dengan istana Raja 100 Dewa adalah kehormatan yang didambakan banyak orang. Namun, Gustav malah berkata bahwa diberi kesempatan secara cuma-cuma pun dia tidak menginginkannya. Di samping, King Jianxiansun memperlihatkan senyum penuh kelegaan. Keputusan yang dia buat dahulu ternyata tidak salah. Gustav menggenggam erat pedang iblis darah. Ujung pedangnya menunjuk langsung ke arah Yuan Kai dan dia berkata, "Di mataku, istana Raja 100 Dewa tidak lebih dari sekumpulan sampah. Mulai hari ini, aku, Gustav Ye, secara resmi menyatakan perang terhadap istana Raja 100 Dewa." Sikapnya sudah sangat jelas. Inilah penderian Gustav. Memangnya kenapa kalau mereka adalah kekuatan puncak? Orang lain mungkin takut, tetapi Gustav tidak akan pernah gentar. Jika dia takut pada kekuatan-kekuatan besar ini, dahulu dia tidak akan membuat kekacauan yang mengguncang seluruh wilayah barat. Yuan Kai hampir meledak oleh amarah. Bocah brengsek. Kau benar-benar membuatku marah." Matanya
memerah karena kemarahan yang membara. Dia berharap bisa membunuh Gustav saat itu juga. Bocah ini benar-benar pantas mati. Jika tidak membunuhnya, dia bersumpah tidak akan menjadi manusia. Yuan Kai mengeluarkan sebuah perintah. Semua ahli alam penciptaan bergerak, habisi bocah brengsek ini. Begitu Yuan Kai mengeluarkan perintah, sosok demi sosok muncul dari kehampaan. 5 ahli alam penciptaan yang selama ini bersembunyi di kegelapan langsung menampakkan diri. Mereka memang selalu berjaga di sekitar tempat itu. Awalnya mereka sama sekali tidak menganggap serius seorang kultivator alam elemen campuran yang datang menyelamatkan orang. Mereka yakin Cheng Du seorang diri sudah lebih dari cukup. Kemudian setelah Cheng Du mati, mereka mengira para murid yang menyerbu akan mampu membunuh Gustav. Siapa sangka kejutan demi kejutan terus muncul. Sampai akhirnya mereka tidak punya pilihan selain mulai memandang Gustav dengan serius. Alis Gustav berkerut erat. Tekanan yang dipancarkan 5 ahli alam penciptaan itu sangat besar. Dia merasakan ancaman yang tidak kecil. Lagi pula, bagaimana mungkin pasukan yang ditempatkan Istana Raja 100 Dewa di sini hanya memiliki beberapa ahli alam penciptaan saja? Kelima ahli alam penciptaan itu tidak membuang waktu dengan berbicara. Mereka langsung menyerang bersama-sama. Di kejauhan, Yuan Kai menyaksikan dengan dingin. Dalam pandangannya, menghadapi 5 ahli alam penciptaan sekaligus, Gustav sama sekali tidak mungkin bertahan hidup. Bahkan sebelum mereka benar-benar mendekat, tekanan yang mereka pancarkan sudah membuat Gustav merasakan bahaya yang luar biasa. Jika bukan karena tubuhnya yang memiliki tubuh dewa keabadian, daging dan tulangnya mungkin sudah lama runtuh di bawah tekanan itu. Gustav mengeluarkan 10 senjata dewa, alam dao gabungan, dan 3 senjata ruang waktu. Lalu dia meraung keras, "Ledakan 1000 senjata!" Seluruh kehampaan bergetar hebat, bahkan retakan-retakan kecil mulai muncul di ruang angkasa. Aura kehancuran yang mengerikan menyebar ke segala arah, membuat siapapun merasa ngeri. Ledakan dahsyat meletus. Para murid Istana Raja 100 Dewa langsung mengeluarkan jeritan kesakitan. Beberapa kultivator alam elemen campuran bahkan mati seketika akibat gelombang kejut tersebut. Sementara para kultivator alam dao gabungan berusaha mati-matian bertahan. Tetapi darah tetap mengalir dari telinga mereka karena gendang telinga yang pecah. Gustav memuntahkan seteguk darah. Wajahnya langsung pucat pasi. Kekuatan jiwanya mengalami luka berat dalam sekejap. Suara ledakan terus bergema tanpa henti. Namun, Gustav tahu dengan sangat jelas, membunuh 5 ahli alam penciptaan sekaligus dengan ledakan 1000 senjata adalah sesuatu yang tidak realistis. Jadi dia berseru, "Bayangan naga darah, keluar!" Raungan naga mengguncang langit. Dalam sekejap, seekor naga darah raksasa muncul di angkasa. Naga darah itu memandang dunia dari atas, mendominasi langit dan bumi. Dalam sekejap, naga darah melesat ke depan Gustav dan berdiri melindunginya dengan setia. Kelima ahli alam penciptaan itu berlumuran darah. Begitu melihat Gustav masih hidup, mereka tidak lagi mampu menahan amarah dan langsung menyerbu. "Bocah sialan, mati kau!" Meskipun ledakan 1000 senjata tidak berhasil membunuh mereka, ledakan itu tetap menyebabkan luka yang cukup serius. Bagi mereka, terluka oleh serangan kultivator alam elemen campuran adalah penghinaan besar. Kelima ahli alam penciptaan itu menyerang tanpa menahan diri. Berbagai kemampuan ilahi menghujani tubuh Gustav. Aura darah pekat yang dipancarkan naga darah menyelimuti segalanya, seolah membentuk perisai darah raksasa yang melindungi Gustav. Pada saat itu, kekuatan tubuh fisik Gustav meningkat secara drastis. Dia sama sekali tidak peduli pada keselamatannya sendiri. Dengan semangat bertarung yang seolah siap mati bersama lawan, dia langsung menerjang ke depan. Satu manusia, satu naga,
membawa aura yang mampu mengguncang langit dan bumi, diiringi raungan naga yang menggetarkan dunia. Bayangan naga darah menerjang ke depan seorang ahli alam penciptaan. Mulut naganya terbuka lebar, lalu dia menggigit lengan ahli tersebut dengan ganas. Ahli alam penciptaan itu meraung kesakitan. "Binatang brengsek, matilah kau!" Dia menghantam tubuh naga darah dengan satu telapak tangan. Namun serangan itu hampir tidak memberikan hasil apapun. Bayangan naga darah mengibaskan aura naga yang mendominasi. Keagungan naga menyapu ke segala arah dan mengguncang 8 penjuru dunia. Meskipun bayangan naga darah sangat kuat, namun menghadapi begitu banyak ahli alam penciptaan sekaligus tetap bukan perkara mudah. Berbagai kemampuan ilahi dari para ahli alam penciptaan menghantam tubuh Gustaf secara langsung. Tubuh Gustaf terus dipaksa mundur. Jika bukan karena tubuh dewa keabadian yang melindunginya, tubuhnya mungkin sudah lama berubah menjadi gumpalan daging dan darah. Satu manusia dan satu naga berdiri menghadapi segalanya dan melawan seluruh musuh yang ada di hadapan mereka. Bayangan naga darah pada akhirnya hanyalah sebuah bayangan. Kekuatannya masih jauh dari kondisi puncaknya, namun dia tahu dengan sangat jelas apa yang harus dilakukannya. Sambil menahan serangan para ahli alam penciptaan, dia tiba-tiba menerjang ke depan dan langsung merobek salah satu lengan seorang ahli alam penciptaan. Pada saat lengan itu tercabut, naga darah membuka mulutnya yang besar, kemudian sisik-sisik naga di tubuhnya justru ditembakkan keluar, membawa momentum yang mampu membakar padang rumput. Satu demi satu sisik naga itu memancarkan aura yang mengerikan. Masing-masing bagaikan senjata ilahi yang tidak tertandingi. Mereka melesat ke depan seperti hujan bilah tajam. Ahli alam penciptaan tersebut sebelumnya sudah terluka akibat ledakan 1000 senjata milik Gustaf. Kini dia bahkan kehilangan satu lengan. Sebelum sempat bereaksi, hujan sisik naga itu sudah menghujan turun. Setiap sisik naga menusuk tubuhnya seperti senjata dewa yang tidak terkalahkan. Dalam sekejap, tubuhnya dipenuhi lubang. Aura kehidupannya langsung lenyap. Dia mati seketika. Salah satu ahli alam penciptaan yang tersisa berkata, "Bayangan naga ini berhubungan dengan bocah itu. Selama kita membunuh bocah itu, bayangan naga ini pasti akan menghilang." Melihat kejadian itu, 4 ahli alam penciptaan yang tersisa langsung mengerahkan serangan terkuat mereka. Saat ini, tidak ada seorang pun yang mampu menganggap Gustaf sebagai kultivator alam elemen campuran biasa. Cahaya pedang dan cahaya golok memenuhi langit. Semua serangan itu menghantam tubuh Gustaf. Tubuhnya mengeluarkan suara retakan yang menyakitkan. Namun Gustaf hanya bisa terus menahannya dengan paksa. Dia harus membuka jalan dengan darah. Kedua matanya merah menyala, bagaikan iblis yang baru berjalan keluar dari neraka. Gustaf meraung keras, "Teknik darah 10 penjuru." Tubuh fisiknya langsung meningkat 20 kali lipat. Ini adalah teknik rahasia yang diperolehnya dari alam rahasia Raja Suci Iblis. Namun kekuatan besar itu juga membawa beban yang sangat berat bagi tubuhnya. Dalam kondisi saat ini, dia harus segera mengakhiri pertempuran. Jika efek samping teknik darah 10 penjuru meledak lebih dulu, maka semuanya akan berakhir. Saat itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pedang iblis darah tergenggam erat di tangannya. Di belakangnya muncul lautan energi iblis yang tidak berujung. Darah terus mengalir dari tubuhnya dan membasahi tanah. Niat pedang keabadian meledak ke langit, menembus 9 lapisan surga. Semua orang yang hadir dapat merasakan kekuatan mengerikan yang dipancarkannya. Gustaf meraung, "Pedang pembunuh waktu." Aura niat pedang keabadian dan hukum waktu sepenuhnya menyatu menjadi satu. Namun sebagai gantinya, tubuh Gustaf harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Jika bukan karena teknik darah 10 penjuru yang memperkuat tubuhnya, tubuh fisiknya pasti sudah hancur. Siapapun yang hadir
dapat merasakan betapa mengerikannya pedang yang sedang dipersiapkan Gustav. Ekspresi keempat ahli alam penciptaan itu berubah. Semakin lama mereka bertarung, semakin besar tekanan yang mereka rasakan dari Gustav. Jika keadaan ini terus berlanjut, mungkin tidak seorang pun dari mereka akan bisa keluar hidup-hidup.